Shalom, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Saat ini ibadah kita, ibadah minggu kelima tanggal 31 Januari 2021 akan segera kita mulaikan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Diminta kita semua untuk berdiri, kita menyanyi dari pujian Mesaka yang Suntagaroang. Terima
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nah, saat ini yang akan menuntun kita melalui 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8 dan 9 mengatakan demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi dari pujian Mageng Seng Mama Doa. Jemaat Tuhan Yesus yang terkasih, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan Yesus tentang tata hidup baru sesuai dengan bunyi surat Roma 12 dan 13, beberapa ayat dari dalamnya. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik-baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menimimi, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sesudah kita mendengar tata hidup baru dan menyadari segala kekurangan kita,
Maka baiklah kita mengaku segala kelemahan dan dosa kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang ada di sorga, tetapi yang kami percaya juga ada di antara kami melalui karya Roh-Mu yang kudus. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang melakukan kesalahan melalui ucapan dan tindakan. Engkau mengenal kami sampai ke lubuk hati kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami mohon ya Tuhan, kasihani dan ampunilah segala dosa kami demi kemurahan-Mu di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Ya Tuhan, sucikan dan baharuilah hidup kami agar kami menerima damai sejahtera demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan pimpin aku hingga ajalku. Sekarang dengarlah berita anugerah. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sabda Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku telah datang hendak mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang datang kepadaku, tidak pernah aku membuang dia keluar. Segala puji bagi Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Maurulata kawasa. Oh
dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur limpah kepadamu atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang terus memperkenankan kami di dalam kehidupan sampai dengan saat ini. Kami boleh ada dan sebagaimana adanya, semua adalah oleh karena kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, di hari yang bersukacita yang telah Engkau beri bagi kami ini, Bapa, kami sebentar akan kembali mendengar sabda firman Tuhan. Teduhkanlah hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat dengan baik mendengar sabda-Mu, dan kiranya Engkau ya Roh Kudus berkenanlah hadir bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami supaya firman-Mu ini menjadi suluk bagi langkah kaki kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka sabda firman Tuhan kita yang saat ini diambil dari 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Di dalam pembacaan kita ini ada dua perikop pembacaan, yaitu roh Allah dan roh antikristus. Yang kedua, Allah adalah kasih. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa dia akan datang, dan sekarang ini dia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita,
yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah berdusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan berita ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sedemikian cara pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Dilarang masuk dalam persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut dalam hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara puji persembahan dijalankan, jemaat menyanyikan lagu bagi Tuhan ulang dalam bahasa daerah. Berdoa, mari dipersilakan berdiri. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam surga, Bapa yang selalu kami sembah melalui Tuhan kami Yesus Kristus,
Terima kasih Tuhan atas anugerah di sepanjang kehidupan. Engkau masih memelihara kami sehingga kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami di rumah untuk beribadah. Bapa di sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami ini bisa berguna bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Kita sambut persembahan ini dengan menyanyikan PKJ 146 dalam bahasa daerah. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan merenungkan bersama pembacaan kita tadi 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 21 yang saat ini diberi judul yaitu mengasihi, cara mengenal Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kasih memang suatu ungkapan yang sangat sentral di dalam Alkitab, Perjanjian Lama atau yang paling khusus di Perjanjian Baru, bahwa Allah itu adalah kasih. Dan yang menarik juga bahwa manusia itu adalah sasaran dari kasih Allah. Semua orang atau dunia ini mengenal yang namanya kasih. Namun pertanyaannya yaitu kasih yang bagaimana? Karena tidak semua kasih mendatangkan kebaikan. Mengapa? Karena dunia ini banyak menawarkan kasih di dalam kepalsuan. Kasih secara umum mungkin terlihat sama saja, tetapi jika kita berbicara kasih di dalam kekristenan, kita akan melihat atau menemukan sebuah lompatan-lompatan yang jauh. Kita akan menemukan sebuah perbedaan-perbedaan yang sangat berbeda dari ungkapan kasih pada umumnya, sehingga kita pun dapat membedakan mana kasih yang asli dan mana kasih yang palsu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Surat 1 Yohanes pasal 4 ini, pembacaan kita ini berbicara tentang Allah adalah kasih dan berisi nasihat bagaimana jemaat atau umat Kristen menghadapi tantangan pengajaran-pengajaran sesat. Pengajaran sesat pada 1 Yohanes ini disebut sebagai antikristus, pendusta, dan nabi-nabi palsu. Nah, ini tentu bahaya, saudara. Karena berbicara yang namanya palsu sudah pasti akan menjebak. Karena memang sulit dibedakan yang asli dengan yang namanya palsu. Kalau uang 100.000 warnanya merah, kalau yang palsu juga berwarna merah, artinya apa? Artinya ini penipu bodoh. Uang 100.000 yang asli warna merah, harusnya yang palsu juga warna merah. Tapi kalau palsu warna hijau biru, ini penipu bodoh. Saudara, saya kasih contoh lagi. Jika saudara ingin meracun orang, kira-kira mana yang lebih banyak yang ditaruh di piring itu nasinya atau lebih banyak racunnya? Mana yang lebih banyak? Pasti apa? Pasti nasinya. Kalau yang ditaruh racunnya, nasinya hanya 1 sendok teh, kira-kira berhasil nggak racunin orang? Pasti orang akan curiga, ini aneh, masa nasi sendiri terus apa ini yang lainnya? Tapi akan berbeda ketika nasinya banyak, lauk pauknya istimewa, ada EWD1, sayurnya cabai atau hal-hal lainnya yang ada. Wah, pasti akan menarik, pasti akan membuat kita langsung lapar, dan pasti kita akan langsung lahap. Padahal di situ ada sedikit saja racun. Dan apa artinya di sini? Berbicara tentang ajaran palsu yang disampaikan kepada jemaat, tidak mungkin juga disampaikan secara 100%. Tapi pasti disampaikan 90% benar. Kalau orang mengajarkan ajaran palsu, pasti 90%-nya benar. Dan sisanya 10%-nya palsu. Nggak mungkin langsung diajarin sesat 100%. Nggak ada yang mau percaya. Pasti 90%-nya benar, 10%-nya palsu, dan sedikit demi sedikit maka jemaat akan tersesat. Oleh karena itulah dalam pembacaan Yohanes ini kita diajak mengenal dengan baik siapa Allah itu, agar kita tidak terjebak dan menjadi sesat. Pada ayat 7 dan 8 mengajarkan kepada jemaat tentang kasih yang kalau dilakukan jemaat bisa tahu, oh orang ini berasal dari Allah, dia lahir dari Allah, oh orang ini dia mengenal Allah. Sehingga ayat 7 dan 8 ini bukan bicara kasih yang biasa-biasa saja, tetapi kasih yang menunjukkan sesuatu. Kalau kita ingin mengetahui seorang berasal dari mana, biasanya apa yang bisa kita amati? Biasanya kita bisa mengamati, kalau kita mau tahu identifikasi seseorang dari mana, itu biasanya kita amati cara dia bicara, ya. Kita lihat orangnya bicaranya lambat, lama mau selesai, tidak tahu kapan selesainya, tapi selesai juga. Biasanya, oh bapak orang Jawa ya, alon-alon yang penting kelakon, kan begitu. Bicaranya rame banget, dikirain ada orang berantem atau apa dan segala macam. Ditanya, Pak orang mana? Oh benar, orang saya. Karena lautan semua, dia ngomongnya teriak-teriak mereka. Nggak mungkin ngomong pelan mereka, nggak ada naik di tengah laut. Atau yang berbicara warna kulit, nggak mungkin rambut keriting, warna kulitnya hitam, keling dan segala macam, terus
Saudara bilang, Pak dari Korea ya? Nggak mungkin, ya kan? Hanya orang bodoh bicara begitu. Atau dari apa, hidung. Nah, mungkin melihat hidungnya sama seperti dengan hidungnya ada sudah bersyukur ya. Terus bilang, Pak dari Jerman ya? Hanya orang yang matanya betul-betul konsep bilang saya dari Jerman. Ya seperti itu. Jadi kita bisa mengidentifikasi, bisa melihat seseorang dari karakter identitasnya, ciri khas. Begitu pula dengan kasih yang sedang dibicarakan di sini. Kalau orang itu mengasihi, maka orang lain bisa tahu kamu dari Allah atau kamu mengenal Allah. Berarti ini kasih yang spesifik. Ini kasih yang khusus. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi sampai orang lain tahu kalau kita berasal dari Allah? Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka yang perlu kita tahu, yang penting yaitu kita harus mengetahui karakteristik kasih Allah itu. Dalam bacaan kita ini, kita dapat merangkumnya dengan 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama yaitu hakikat. Perhatikan di ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalimat ini terlihat sederhana, tetapi banyak orang yang terjebak dengan kalimat ini. Garis bawahi, sebab Allah adalah kasih. Kita harus memahaminya dengan baik. Allah adalah kasih. Itu kalimat benar. Allah adalah kasih. Tapi bukan berarti kasih adalah Allah. Apa maksudnya di sini? Allah adalah kasih, dia menunjukkan suatu hakikat. Sedangkan kasih adalah Allah, menunjukkan sifat. Ini bukan berbicara Allah yang pengasih, tetapi kasih di dalam Allah ketika coba diambil, dan ini tidak akan mungkin. Calvin mengumpamakannya seperti ini. Kasih itu, Allah adalah kasih, yaitu seperti matahari dan cahayanya, dan itu tidak mungkin dipisahkan. Di mana ada matahari, di situ pasti ada cahaya. Tidak pernah namanya matahari, cahayanya libur. Pasti ada. Nah, ini Calvin menggambarkan seperti itu. Makanya dikatakan kasih adalah Allah, bukan Allah adalah kasih, bukan kasih adalah Allah. Ini menunjukkan hakikat, bukan sifat. Dalam persoalan hidup kita, ini saya kasih contoh lagi, sering berkeluh kesah. Bahkan berkata, seandainya saya memiliki kasih yang lebih besar, pasti tidak akan mungkin terjadi kekacauan. Tidak akan jadi ini keributan. Sering kita berbicara itu ketika kita berada di dalam sebuah persoalan. Artinya apa? Orang seringkali mengedepankan besarnya kasih yang dimiliki daripada atau tanpa menghiraukan objek dari kasih itu sendiri. Orang seringkali kagum kepada orang yang memiliki kasih yang besar kepada Tuhan, namun sesungguhnya kita lupa bahwa kita mengagumi kasih seseorang, bukan objek dari kasih itu, yaitu Allah. Atau misalnya kita lihat orang itu hebat ya, dia itu benar-benar tekun, dia mengasihi Allah, dia mengikuti kehendak Tuhan. Yang kita kagum sama orang itu, tapi kita lupa dengan objek dari kasih. Kita lupa dengan Allah itu sendiri. Artinya apa di sini? Orang bisa saja rela melakukan apapun demi mendapatkan kasih, tapi mereka melupakan Allah. Oleh karena itu jangan terbalik. Jika engkau ingin hidup dalam kasih, maka carilah Allah, kenalilah Allah, maka engkau akan memiliki kasih yang sejati. Lalu yang kedua, kata kunci kedua, karakteristik dari kasih Allah adalah manifestasi, bukti. Perhatikan ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah
Allah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berbicara kasih dalam kekristenan tentu saja tidak bisa lepas dari karya keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Coba kita pikirkan, kira-kira persembahan berharga yang pernah kita berikan kepada orang lain apa? Coba kita berpikir, kira-kira persembahan yang berharga yang pernah kita berikan kepada orang lain, paling-paling kan ya donor darah ya. Ada yang pernah beri tangan ini ke orang lain, beri kepalanya, berikan itu, paling-paling kan donor darah ya. Kalau ada donor lemak saya lebih dulu mau donorkan, tapi cuma ada donor darah, paling donor darah. Tapi persembahan itu yang diberikan, apakah itu benar-benar sudah persembahan yang besar? Kalau kita lihat donor darah, orang itu tidak akan sakit, orang itu tidak akan mati. Justru setelah itu dia akan recovery, tubuhnya semakin sehat. Jadi bisa dikategorikan itu bukan persembahan yang besar. Memang itu persembahan, tapi bukan persembahan yang besar. Nah, kalau begitu bagaimana dengan persembahan yang sampai harus menderita dan mati demi banyak orang lain? Apa itu persembahan yang besar? Tentu saja itu persembahan yang besar. Tidak ada orang yang menyerahkan dirinya untuk mati begitu saja demi orang jahat. Untuk orang baik saja kita pikir, apalagi untuk orang jahat. Pak, sumbangin Pak matanya buat orang itu. Kita tahu orang itu siapa, orang itu dulu menyakiti hati kita, orang itu melakukan kejahatan, sebelum sumbang itu hilang mata, sumbang itu orang baik semua nggak berada pada orang ya. Nah, inilah bukti kasih Allah. Dia memberikan seluruhnya, memberikan tubuhnya. Dia harus menderita mati demi kepentingan orang-orang jahat. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi orang mengasihi itu perlu kasih. Yang hanya diucapkan itu bukanlah kasih, tapi kasih perlu dinyatakan. Dan sekarang kata kunci yang ketiga, yaitu karakteristik dari kasih Allah adalah inisiatif. Di ayat 10 Yohanes menjelaskan bahwa inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita ya. Matthew Henry mengartikan ayat 10 ini demikian, bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita dan dalam keadaan di mana kita ada, inilah kasih itu. Itu kata Matthew Henry. Artinya gini, Allah ada, kita ada, tetapi Dia yang lebih dulu ya. Bukan Allah dulu, Allah ada, kita tidak ada. Dua-duanya ada, kedua belah pihak ada, tetapi Dia yang lebih dulu. Nah, mengapa tidak kita lebih dahulu? Hal ini berbicara inisiatif. Manusia cenderung memberontak, tapi Allah selalu mengasihi. Sekalipun kita manusia memberontak. Oleh karena itu Allah adalah kasih yang luar biasa yang tidak didahului oleh siapapun. Pasti Dia dahulu. Lalu Henry menjelaskan, bukan bahwa kita mengasihi Allah, tetapi bahwa Allah mengasihi kita. Dia mengasihi kita pada waktu kita tidak mempunyai kasih bagi Dia. Pada waktu kita berada dalam kesalahan, kesengsaraan, pada waktu kita tidak layak dikasihi, layak mendapatkan yang buruk, tercemar dan najis, dan butuh untuk dicuci dari dosa-dosa kita dalam darahnya yang kudus. Jadi kasih itu datang dari Allah, bukan saat kita menyenangkan Dia, tapi justru pada saat kita mengecewakan Dia, Allah tetap mengasihi kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketiga kata kunci ini
Jika kita gabungkan tentu saja menjadi sebuah kasih yang luar biasa. Inilah sebuah lompatan yang jauh, perbedaan yang sangat berbeda dari pengertian kasih yang pada umumnya. Yang perlu dipahami oleh setiap orang percaya adalah 3 kata kunci ini. Allah adalah kasih. Kasih itu perlu bukti, dan kasih itu perlu inisiatif. Jadi orang yang mengasihi itu karena orang itu memiliki pengertian bahwa ia dikasihi. Jikalau Allah mengasihi kita dengan luar biasa, maka sudah seharusnya juga kita merespon kasihnya dengan luar biasa juga. Karena kasih adalah tanda khusus atau ciri khas bagi kita selaku orang Kristen yang bukan palsu. Nabi palsu berasal dari dunia yang hanya berbicara tentang kasih tapi membenci saudaranya. Namun orang percaya, orang Kristen asli berasal dari Allah yang meneladani Yesus dan mengasihi saudaranya yang kelihatan. Saya berpikir jika orang Kristen rajin berbuat baik, maka mestinya orang Kristen itu hadir di dunia ini menjadi hidayah. Ada di dalam sebuah tempat orang Kristen berkumpul, harusnya kalau benar dia Kristen asli harusnya menjadi indah. Tapi jika kita perhatikan banyak orang berkata, saya ini tiap hari bergaul dengan orang Kristen, Pak. Saya Kristen, setiap hari hidup saya di gereja, setiap hari saya ikut bersekutu bergaul dengan orang Kristen. Tapi jujur saja Pak, mereka yang sering mengecewakan saya. Kristen harusnya indah, tapi orang bilang orang Kristen yang mengecewakan saya. Teman saya sedikit sekali yang non Kristen, tapi justru malah mereka yang bisa diandalkan. Wah, itu gawat. Saya juga misalnya, saya juga justru banyak mengalami persoalan di dalam gereja ketika ketidakadilan, ketidakjujuran, tapi di luar saya malah oke-oke saja. Itu bagaimana? Atau orang non-Kristen melihat kita lalu bilang, orang-orang Kristen ini sama-sama saja, tidak ada bedanya kok. Di sini busuk, di sana busuk. Gawat tuh. Padahal Tuhan memerintahkan untuk kita hidup terus-menerus berbuat baik. Di mana tanggung jawab itu? Di mana sikap hidup yang seharusnya? Nah, ini pertanyaan menarik, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa bilang kalau kita anaknya, hambanya, tapi kita tidak pernah menjalankan ketetapan-ketetapan? Bagaimana kita bisa berkata kalau kita lah yang mencintai Tuhan, tetapi hidup kita hanya terhadap diri kita saja dan kehendak kita saja, dan keabaikan Allah atau Yesus Kristus? Oleh karena itu, melalui firman Tuhan saat penting sekali saya mengajak kita semua untuk kembali mengingat kita, marilah kita memaknai kasih Allah dalam hidup kita dengan menyatakan kasih sebagai identitas kita. Jika kita mengatakan mengasihi Allah, berarti kita juga harus mengasihi apa yang dikasihi Allah, ya. Bukan hanya teori, tapi juga praktek. Dalam tubuh Kristus kita adalah satu keluarga. Oleh karena itu hiduplah saling menopang, bukan saling mencela, bahkan menjatuhkan. Memang kadang-kadang mengasihi itu pahit, tapi percayalah buah dari kasih itu manis. Ini adalah kompetisi. Jadi marilah kita berkompetisi agar orang lain dapat melihat kita sebagai orang yang mengenal Allah dan mengasihi Allah. Nyatakanlah, buktikanlah, dan niatlah di dalam kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalian kita mari diundang berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan sepenuh hati bersama-sama dalam kesan seluruh umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Tuhan, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tunggal Tuhan.
Kita masuk di dalam doa syafaat kita. Sebelumnya ada sampul, ada pokok-pokok doa yang akan kita bawakan sebagaimana saudara-saudari kita yang saat ini dalam keadaan kelemahan fisik karena sakit penyakit. Yang pertama Bapak Novin Makangras, yang kedua Ibu Abbas Iwa, dan yang ketiga Ibu Taka Lemingan Lahapi, yang keempat Ibu Balati Bogan. Mari kita akan membawa masuk di dalam doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa dan kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami bawa kepadamu dalam ungkapan syukur kami atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan terlebih kami mengucap syukur atas perkenanan Tuhan yang boleh terus menempatkan kami di dalam lingkup sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk boleh terus mengingatkan kehidupan kami, untuk kami hidup di dalam kasih sebagaimana Engkau adalah Allah yang mengasihi. Ya Bapa di surga, mampukanlah kami anak-anak-Mu menjalankan apa yang menjadi ketetapan-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami untuk terus berbuat kebaikan satu dengan yang lain, terus menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Ya Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Kemis jemaat Elim, persekutuan yang ada, kami percaya semua di dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu pun nyata di dalam kehidupan jemaat ini, di tengah-tengah hidup pelayanan yang ada. Persoalan tantangan terus menjadi bagian dalam pelayanan yang ada, tapi jemaat-Mu percaya bahwa Engkau adalah kepala gereja yang agung, yang tetap setia membawa kehidupan jemaat di dalam iman kepada-Mu. Oleh karena itu berkatilah setiap pekerja majelis jemaat yang ada, dari pendeta maupun sampai majelis-majelis yang ada, bahkan di setiap aras pelayanan yang ada sampai pada kostur. Bapa di surga, mampukanlah kehidupan mereka. Biarlah mereka terus melakukan dengan kesungguhan. Mereka rindu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Biarlah kehidupan mereka terus menjadi berkat bagi jemaat, kehidupan orang banyak, dan kehidupan mereka pun beroleh berkat dari-Mu. Berkatilah kehidupan keluarga mereka, berkatilah keseharian mereka, mata pencarian, pergumulan, bahkan harapan-harapan akan hari esok. Saat ini kami juga menyerahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, beribadah bersama oleh karena keterbatasan yang ada disebabkan oleh pandemi COVID-19. Bapa di surga, berkatilah kehidupan jemaat-Mu, berkatilah mereka di dalam setiap pekerjaan, pergumulan, bahkan akan hari esok. Karena Engkaulah yang memiliki kehidupan dan Engkaulah sebagai sumber kehidupan bagi kehidupan mereka. Kami menyerahkan kehidupan saudara-saudari kami yang saat ini terbaring lemah oleh karena sakit penyakit. Bapa di surga, Engkau mengetahui lebih daripada kami apa yang menjadi tanpa harap kehidupan hamba-hamba-Mu. Lawan dan kasih-Mu kiranya nyata di dalam kehidupan mereka. Kiranya kepulihan yang menjadi harapan mereka boleh nyata di dalam kehidupan mereka. Oleh karena Tuhan mengasihi kehidupan mereka, kami juga menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami yang ada di dalam kesusahan-kesusahan yang ada, yang ada di dalam bencana alam, yang ada di dalam setiap pergumulan berat.
Bapa, di mana mereka berada, Engkau mengetahui. Lawatan kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka, penghiburan sejati-Mu nyata dalam kehidupan mereka, menguatkan dan memampukan mereka untuk terus bangkit dan melihat akan kebesaran kasih Tuhan. Biarlah Bapa, semuanya akan menjadi baik oleh karena Tuhan mengasihi kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah Bapa, di dalam perjalanannya, tantangannya, Tuhan tidak lepas di dalam kehidupan pemerintahan kami. Berkatilah pemerintahan kami, pemimpin-pemimpin kami, dari pusat sampai pada provinsi, daerah-daerah, bahkan lingkungan-lingkungan terpencil sekalipun, dan terlebih dalam lingkungan kehidupan kami di saat ini. Kiranya kasih Tuhan tidak lepas. Tuhan memberkati, memberi hikmat bijaksana, kearifan, keadilan, sehingga membawa kehidupan yang damai sejahtera. Mampukan bangsa ini dalam menghadapi persoalan tantangan yang saat ini sedang dihadapi, COVID-19 yang terus menjadi bagian dalam kehidupan bangsa ini, bahkan dunia ini. Bapa di surga, kami percaya semua itu tidak lepas dari pandangan-Mu. Kiranya Engkau boleh kembali memulihkan kehidupan kami, memampukan kami, hikmat bijaksana boleh terus tercipta, sehingga kami menyikapi setiap situasi yang ada dengan baik oleh karena Tuhan yang mengasihi kehidupan kami. Inilah hidup kami, inilah doa-doa kami, inilah permohonan kami. Ya Bapa di surga, seluruhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, diteruskan datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari dosa. Dan Engkau yang kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam masa jemaat Minggu 31 Januari 2021. Malam Semangit. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas kasih karunia dan penyertaannya bagi kita semua yang tetap memelihara hidup dan persekutuan kita sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Riki Chandra Tamara, SSI Teo, Pendeta Jemaat Immanuel Pararesot, Tato Areng, juga kepada semua yang telah melayani pada hari ini. Di dalam firman Tuhan yang telah disampaikan akan menjadi sulung dan pedoman untuk kehidupan kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu kepada Bapak Pendeta dipersilakan untuk memperkenalkan diri kepada jemaat. Ya, terima kasih waktu dan kesempatan yang boleh terberi, dan terima kasih atas kesempatan yang dimana saya boleh melayani hari ini. Saya mengucap syukur betul ada dalam bagian pelayanan di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Dan sebagai perkenalan, saya bukan pendeta yang berasal dari Sangir, tapi pelayanan saya di Sangir. Saya pendeta yang sebenarnya asal usulnya kalau ditelusuri, sebenarnya saya hidup dan dulu di Wakas. Saya berasal dari Tunis, Nasaret, dan Becek. Cuma menghilang, pindah ke Jawa Tengah, tiba-tiba jadi pendeta di Sangir, sekarang kembali lagi. Nama saya Pendeta Riki Chandra Tamara, dalam yang tadi sudah disebutkan. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang tidak asing, tapi mungkin juga ada yang masih asing. Jadi kenapa saya bisa ada di Jakarta saat ini? Oleh karena ada keperluan keluarga, sebagaimana
kondisi anak saya yang bungsu usia 7 bulan mengalami keterlambatan global. Dia sakit. Jadi kondisi usia 7 bulan tidak bisa membalikkan badan, mengangkat kepala, bahkan meminum susu ASI minumnya. Ya, jadi hal itu menurut dokter spesialis anak yang ada di Sangir harus dibawa ke Jakarta yang memiliki fasilitas lengkap untuk tumbuh kembang, karena akan menghadapi fisioterapi yang dilayani oleh berbagai dokter, bukan hanya satu dokter. Ya, namun memang cukup panjang, ini akan memakan waktu lama. Namun sementara ini saya berada di sini oleh karena kebijakan Sinode yang memberi cuti kepada saya untuk sementara ini diberikan cuti 3 bulan. Namun ketika 3 bulan ini tidak bisa terselesaikan karena memang mengingat dokter mengatakan bahwa ini bukan berobat yang datang ke rumah sakit minum obat itu pulang, tetapi memerlukan waktu jangka panjang, kesabaran untuk terus menuntun anak ini di dalam pengobatan, maka 3 bulan itu nantinya pun akan diperpanjang sesuai dari komunikasi saya kepada Sinode. Nah, jadi itulah keadaan saya, keberadaan saya di sini, dan saya juga bersyukur walaupun di luar dari jemaat saya di mana saya melayani, jemaat Salinggere Resort Tatoaren. Nah, tadi sepertinya bingung tadi mana yang itu resortnya Tatoaren, jemaatnya Gemis Salinggere, Immanuel Salinggere, dan jemaat Gemis Philadelphia Apelau. Ada 2 jemaat saya layani, dan itu pulau yang terpisah. Jadi satu pulau ini saya layani, nyebrang laut, satu pulau ini saya layani. Jadi mondar mandir seperti ini. Nah, jadi saya bersyukur di saat ini juga ketika saya berada di Jakarta, saya diberi kesempatan untuk melayani. Saya berterima kasih kepada jemaat Gemis Elim, pada seluruh MPD yang ada, pada seluruh majelis yang ada, dan saya bersyukur kiranya berjemaat ini membawa sukacita bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memperkenalkan dirinya kepada kita. Ibadah Minggu pertama 7 Februari 2021 jam 9 akan dilayani oleh Pendeta Ponilo Pulikapo Pandemi OPH, Ketua BPMD Gemis Immanuel Bandung. Jemaat dapat mengikuti melalui channel YouTube Gemis Immanuel, serta mohon di like dan subscribe. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Diminta kita semua untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian penutup kita, Dumaneng Sukat Ulide. Tuhan
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Coba disilakan duduk. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.